Bab ke-26. Pakaianku sampai berserakan di lantai terus aku bangun sudah polos. Tidak terbayangkan jika aku yang membuat diriku sendiri tanpa memakai apapun di TVBH-ku. Untung saja tidak ada yang tahu. Gumam Sarah merasa malu akan perbuatannya sendiri. Astaga, apa yang aku lakukan semalam? Sarah tidak habis pikir mengingat kejadian tadi pagi begitu bangun pakaiannya sudah berserakan di mana-mana. Mobil yang dikendarai Sarah meluncur menuju kediamannya. Tidak ia sangka begitu sampai di halaman pekarangan rumahnya terlihat Amar sudah menunggu di teras depan rumahnya. Amar, ngapain dia ada di sini? Gumam Sarah ketika hendak memarkirkan mobilnya di pekarangan rumah. Amar dengan setelan kantornya, kemeja hitam yang nampak kontras dengan kulitnya itu, semakin membuat Amar nampak tampan. Amar berdiri dengan melipatkan kedua tangannya di depan D4. Ada apa sayang kok? Ada di sini? Tanya Sarah begitu ia menghampiri Amar. Aku yang harusnya bertanya. Kenapa kamu tidak pulang semalam? Tanya balik Amar. Aku, ya hangoutlah dengan teman-temanku. Terus kamu sendiri. Ketus Sarah seraya masuk ke dalam rumah. Amar pun mengekor Sarah dari belakang. Aku bedalah. Aku jagain ibu. Ah, sudahlah aku capek aku mau istirahat. Ketus Sarah. Amar terus mengekor Sarah sampai ke dalam kamarnya. Sarah, kita harus bicara. Ujar Amar ketika Sarah hendak masuk ke dalam kamar mandinya. Sarah. Teriak Amar namun Sarah tetap masuk ke dalam kamar mandinya. Merasa dicuekin oleh Sarah. Amar memutuskan untuk menunggu Sarah di sofa sampai Sarah keluar dari kamar mandi. Enak saja, dia tidak pulang-pulang saja aku tidak pernah marah. Masa iya aku sehari tidak pulang dia marah-marah? Gumam Sarah ketika membersihkan TVBH-nya di kucuran air shower. Setelah selesai membersihkan TVnya, Sarah kemudian melilitkan handuk di TVnya. Namun apa yang dia lihat di kaca wastafel sungguh membuat Sarah membelalakan kedua matanya. Apa ini? Gumam Sarah ketika di D4-nya ada banyak tanda merah 4H hasil karya B. R seseorang. Evan. Brands 3K. Berarti tadi malam kami. Gumam Sarah geram. Bagaimana ini jika Amar melihat ini? Amar pasti masih ada di kamar sedang menungguku. Gumam Sarah. Sarah pun kebingungan takut jika tanda M3R di D4-nya sampai terlihat oleh Amar. Namun bukan Sarah jika tidak ada ide. Sarah memutuskan untuk memakai kembali pakaian kotor yang tadi ia gunakan sebelumnya. Ceklek. Suara pintu terbuka Sarah celingukan mencoba tidak panik dan berusaha tetap tenang. Kenapa? Tanya Amar heran ketika Sarah keluar dari kamar mandi masih menggunakan pakaian yang sebelumnya ia pakai. Memangnya kenapa? Ketus Sarah berusaha untuk tidak gugup. Amar menghampiri Sarah dan memeluk Sarah dari belakang. R-nya pun mencifmi tengkuk Sarah. Kita lupakan masalah kita, oke? Bagaimana jika sekarang kita coba lagi? Bisik Amar di telinga Sarah. Maaf aku sedang halangan. Ketus Sarah. Sarah melepaskan diri dari pelukan Amar. Sementara Amar karena mendengar Sarah sedang berhalangan, maka Amar begitu saja melepaskan pelukannya. Baiklah, tapi aku punya kejutan untuk kamu. Ucap Amar. Kejutan? Ujar Sarah. Iya, kejutan. Ini lihatlah. Ucap Amar memperlihatkan sesuatu di tangannya. Kartu akses apartemen. Ucap Sarah antara terkejut dan bahagia. Iya, untuk kita. Kita akan pindah ke apartemen bagaimana? Tutur Amar. Tentu saja. Terima kasih sayang akhirnya kita bisa tinggal di apartemen. Aku senang sekali. Ucap Sarah seraya merebut kartu akses tersebut dan lalu memeluk Amar dengan erat. Kapan kita pindah ke apartemen? Tanya Sarah bergelayut manja di pundak Amar. Kapanpun kamu mau. Jawab Amar.
Kamu tidak ke kantor? Tanya Sarah. Tidak. Aku tadi ada pertemuan, setelah selesai aku memutuskan ke sini. Ujar Amar. Kalau begitu duduklah, tunggu aku. Aku mau ganti pakaian dulu. Setelah itu kita pergi ke apartemen. Sarah membawa Amar untuk duduk di sofa. Baiklah Tuan Putri, ujar Amar duduk seperti perintah Sarah. Sebentar. Ujar Sarah membawa pakaiannya untuk kemudian masuk dan berganti pakaian di kamar mandi. Amar yang tahu Sarah sedang berhalangan tidak peduli Sarah berganti pakaian di kamar mandi. Tidak lama keluarlah Sarah dari kamar mandi dengan sudah berganti pakaian dan Sarah berjalan menuju cermin untuk memakai hijabnya. Aku sudah siap sayang, kita pergi sekarang. Tutur Sarah yang sudah siap untuk pergi. Kita pergi. Jawab Amar beranjak dari duduknya. Mereka pun keluar dari kamar dan lalu berpamitan dengan kedua orang tua Sarah. Setelah itu, mereka pun pergi ke apartemen yang baru saja Amar beli. Sepanjang perjalanan pikiran Sarah dipenuhi nama Evan. Sarah merasa kesal dan marah sama Evan. Evan, lihat saja kamu. Jika terjadi sesuatu habis kamu, Evan. Bagaimana jika aku hamil anak Evan? Apa yang terjadi dengan rumah tangga kami? Batin Sarah terus berkecamuk. Ada apa sayang? Tanya Amar ketika Sarah diam tidak seperti biasanya. Sarah. Panggil Amar lagi dengan meningkatkan volume suaranya. Iya ada apa sayang? Tanya Sarah. Gugup. Ada apa? Seperti ada yang sedang kamu pikirkan? Tanya Amar sembari terus mengemudikan mobil yang ia kendarai. Tidak ada sayang. Aku sudah memikirkannya dan aku memutuskan untuk tidak akan membebani kamu lagi. Karena aku tahu kamu akan segera menceraikan Aisyah. Aku tidak akan membebani kamu untuk bersamaku setiap hari. Kapanpun kamu bisa pulang-pulanglah. Jika kamu harus mengurus ibu, aku juga akan coba untuk mengerti. Tutur Sarah. Benarkah? Terima kasih ya sayang sudah mengerti posisiku. Aku berjanji akan segera menceraikan Aisyah. Aku cuma menunggu waktu yang tepat saja untuk menceraikannya. Ya aku percaya, ujar Sarah. Amar tersenyum bahagia melihat Sarah tidak menuntut macam-macam darinya. Begitupun Sarah terlihat mengukir senyuman indah di bibir tipisnya. Sementara itu, Aisyah telah selesai dengan kegiatannya. Dia mengambil ponselnya untuk menghubungi Amar. Namun tidak ada juga jawaban dari Amar. Mas Amar kemana? Maaf nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Aisyah terus menghubungi Amar namun tetap sama. Aisyah pun memutuskan untuk menghubungi orang kepercayaannya. Tolong jemput saya di sekolah. Ujar Aisyah ketika menghubungi seseorang di ponselnya. Dia. Ponsel Aisyah bergetar ia pun melihat layar ponselnya. Ada apa Tong? Maaf Bu Aisyah Pak. Amar membeli sebuah hunian apartemen atas nama Pak. Amar? Oh iya Tolong selidiki semuanya. Untuk apa dan kenapa Pak? Amar membeli apartemen. Ujar Aisyah. Panggilan pun diakhiri Aisyah. Untuk apa Mas? Amar membeli apartemen. Apakah untuk Sarah? Gumam Aisyah. Tok. Suara ketukan pintu terdengar di ruangan Aisyah. Masuk jawab Aisyah dari dalam. Maaf Bu. Sudah ada mobil yang menjemput Ibu. Ujar penjaga sekolah. Iya terima kasih. Aisyah yang sudah siap pun bergegas pergi keluar ruangan menuju mobil yang menjemputnya. Mobil mewah yang menjemput Aisyah pun sudah berada di depan sekolah. Aisyah kemudian bergegas menuju ke mobil tersebut. Selamat sore Bu Aisyah. Sang sopir menyapa dan lalu membukakan pintu untuk Aisyah. Sore Pak. Kita akan ke rumah sakit Pak. Saya ada janji dengan dokter pribadi saya. Ucap Aisyah ketika dirinya dan sopir tersebut sudah berada di dalam mobil. Baik Bu. Jawab Aisyah. Mobil itu pun meluncur pergi menuju rumah sakit di mana Aisyah sudah ada janji dengan dokter pribadinya. Kurang dari setengah jam Aisyah sudah sampai di rumah sakit tersebut.
Mobil pun sampai di sebuah pelataran rumah sakit. Aisyah turun dari mobilnya dengan pakaian syari warna hitam menjuntai ke tanah yang tidak lantas. Pakaian itu membuat penampilan Aisyah terlihat kuno. Dengan membawa tas branded yang digantungkan di pundaknya juga dipadu-padankan dengan sepatu kets warna putih menambah penampilan Aisyah nampak trendy dan jauh dari kesan ketinggalan zaman. Aisyah berjalan memasuki pelataran rumah sakit. Setelah melalui beberapa prosedur akhirnya Aisyah dapat menemui dokter yang merupakan dokter pribadinya. Sore dokter. Aisyah masuk ke dalam ruangan dokter yang memang pintunya sudah terbuka. Sore. Aisyah, kenapa kita tidak bertemu saja di rumah? Ujar dokter tersebut seraya mempersiapkan kursi untuk Aisyah tempati. Saya baru pulang dari mengajar dokter. Kebetulan Sarah dokter. Jelas Aisyah yang baru saja duduk. Mau langsung saja? Tanya dokter. Ya, saya rasa itu lebih baik. Tutur Aisyah. Apa keluhannya? Tanya dokter lagi. Entahlah, saya kemarin pingsan. Saya merasa tidak enak badan saja dokter. Oke, berbaringlah Aisyah, pinta dokter tersebut. Setelah beberapa saat Aisyah diperiksa dokter tersebut. Dokter pun berucap. Saya rasa semua normal. Memang sih tekanan darah kamu sedikit rendah, tapi itu bisa diatasi dengan makanan yang mengandung vitamin C yang dapat memaksimalkan penyerapan zat besi seperti sayuran berwarna hijau. Atau bisa mengkonsumsi kacang-kacangan buah ceri coklat, daging juga makanan laut. Tidak perlu khawatir, semua baik-baik saja kok. Tutur dokter. Jadi tidak ada yang serius? Tanya Aisyah sedikit merasa lega. Semua aman Aisyah, tidak usah khawatir. Jawab dokter. Boleh saya bertanya tentang sesuatu dokter? Tanya Aisyah. Tentu saja. Apa yang ingin kamu tanyakan Aisyah? Tanya dokter. Aisyah dan dokter pun kembali duduk setelah tadi Aisyah diperiksa. Begini dokter, saya dan suami saya selama menikah tidak pernah melakukan hubungan. Sampai pada akhirnya 2 minggu yang lalu saya melakukan dengan suami. Setelah itu kami tidak pernah lagi melakukannya lagi hingga saat ini sudah 2 minggu berlalu. Yang akan saya tanyakan adalah apakah saya bisa 4 dokter, walaupun cuma sekali melakukannya. Tutur Aisyah. Begini Aisyah, walaupun saya tidak tahu kenapa kalian bisa seperti itu. Padahal masih pengantin baru ya. Begini saya akan tetap menjelaskannya. Kehamilan tidaklah berkaitan dengan seberapa sering seseorang berhubungan. Tetapi tentang pertemuan S3L SP3RM4 dengan S3L telur yang menghasilkan pembuahan. Tidak perlu berkali-kali supaya 4L jika terjadi pembuahan antara SP3RM4 dan S3L telur ke-4M. Lan tetap bisa terjadi walaupun cuma sekali melakukan hubungan. Jadi tetap bisa terjadi walaupun dikeluarkan di Elver. Begitu Aisyah. Jelas dokter tersebut. Jadi ada kemungkinan saya tetap bisa 4M, Tanya Aisyah penasaran. Tentu saja Aisyah. Ucap dokter. Aisyah menyunggingkan senyuman di bibirnya. Perkataan dokter tersebut begitu membuat Aisyah bahagia walaupun dirinya tidak tahu apakah akan hamil atau tidak, namun Aisyah berharap bisa 4M. Baiklah dokter, terima kasih atas jawabannya. Saya permisi jika memang semua baik-baik saja. Baiklah, ini saya resepkan vitamin ya Aisyah. Baiklah dokter. Ucap Aisyah. Dokter tersebut menyerahkan secari kertas resep untuk Aisyah tebus di apotik. Setelah itu Aisyah berpamitan untuk keluar dari ruangan tersebut. Dalam derap langkahnya Aisyah terus saja memegangi perutnya. Aku harap di perutku ini akan segera hadir buah cinta dari Mas Amar. Semoga saja aku bisa hamil. Akan aku jaga dengan baik jika memang aku dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki malaikat kecil di perutku. Gumam Aisyah dalam langkahnya menuju apotik rumah sakit untuk menebus resepnya. Sorot mata bahagia tidak bisa disembunyikan oleh Aisyah. Selama di rumah sakit dan selama dalam perjalanan menuju rumah. Aisyah terus saja tersenyum bahagia walaupun dia belum tahu pasti apakah peristiwa dengan Amar di hotel pada malam itu bisa membuat dirinya hamil atau tidak. Mobil yang ditumpangi Aisyah sudah sampai di pekarangan rumah.
Ibu yang sedang duduk di teras depan rumah pun beranjak dari duduknya dan menghampiri mobil yang datang. Dilihatnya ternyata Aisyah yang datang dengan diantar mobil kepercayaannya. Aisyah turun dari mobil dan bergegas mencium tangan sang ibu mertua. Sementara mobil itu langsung pergi meninggalkan pekarangan rumah. Dengan wajah bingung sang ibu menatap mobil yang mulai pergi. Amar tidak menjemput? Tanya ibu heran. Tidak apa-apa, Bu. Aisyah juga sudah sampai rumah dengan selamat. Sudahlah, kita masuk ke dalam ya. Pinta Aisyah merangkul pinggang sang ibu mertua dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Si Amar kemana ya? Duh ampun, itu anak tidak bisa dipercaya. Kamu hubungi dia dong biar dia ngerti. Ibu menggerutu seraya mengambilkan teh hangat untuk Aisyah. Ibu, sudahlah Aisyah, tidak apa-apa kok. Ujar Aisyah untuk menenangkan sang mertua. Awas ya, nanti jika Amar pulang lihat saja. Gerutu Retno. Ibu, sudahlah. Ujar Aisyah. Sejak hari itu, Amar tidak pulang ke rumahnya hampir 2 minggu lebih. Aisyah sudah menyuruh orang suruhannya untuk mencari Amar, namun ternyata Amar tidak diketahui keberadaannya. Ibu dan Aisyah juga Amir nampak khawatir karena Amar tidak pulang-pulang. Amar dan Sera baru saja pulang ke apartemen. Ia melakukan perjalanan bulan madu ke Bali bersama dengan Sera selama 2 minggu. Daripada saling menyalahkan, lebih baik kamu periksa saja ke dokter spesialis. Gerutu Sera seraya membanting tas yang ia bawa ke atas tempat tidurnya. Stop Sera, jangan membuat aku terus terpojok. Dengan membuat aku merasa tidak berguna. Di sini kamulah yang sebenarnya tidak bisa memuaskan suami kamu. Hardik Amar. 2 minggu. 2 minggu kita setiap hari mencoba. Tapi apa Tidak ada. Aku sudah berusaha yang melayani suami dengan baik, jadi stop menyalahkan aku istri yang tidak bisa memuaskan suami. Teriak Sera. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi selama di Bali. Amar yang sudah berusaha tetap tidak bisa menuntaskan hasratnya. Begitupun Sera. Sebagai seorang istri dia melakukan apa yang suami inginkan, namun tetap Amar tidak bisa. Malah di 2 hari terakhir di Bali, adik Amar sama sekali tidak bisa bangun. Amar hampir stres, setiap hari keinginannya besar namun tetap tidak ada hasilnya. Pertengkaran setiap hari terjadi di antara mereka. Hingga membuat Amar putus asa. Kita ke dokter besok. Tegas Sera. Tidak, aku masih normal, kamu saja yang tidak becus melayani suami. Aku mau pulang ke rumah ibuku. Tidak usah menghubungiku, biarkan aku sendiri. Seru Amar bergegas keluar dari apartemennya. Terserah. Jawab Sera penuh dengan amarah begitu amat sudah keluar dari pintu. Amar yang dengan penuh amarah pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Sera di apartemen. Amar meluncur dengan mobilnya, namun tiba-tiba saja Amar teringat akan perkataan Bram. Apa aku cek sendiri saja? Siapa tahu aku memang punya kelainan. Aku harus pergi tanpa Sera tahu. Agar apapun hasilnya Sera tidak akan tahu. Gumam Amar. Amar semakin menjauh meninggalkan apartemen Sera. Aku pulang saja dulu ke rumah. Besok saja aku ke spesialis, aku akan cari referensi dulu. Gumam Amar terus melakukan mobilnya. Mobil yang dikendarai Amar mulai masuk ke area komplek perumahannya. Begitu terdengar suara mobil yang dikenalnya, ibu yang sedang duduk di ruang tamu langsung beranjak keluar rumah guna melihat mobil siapa yang datang. Benar dugaan ibu, ternyata memang Amar yang datang. Amar datang tidak lantas membuat ibu langsung memanggil Aisyah karena Aisyah beberapa minggu ini sedang tidak enak badan. Ibu berdiri di ambang pintu masuk. Amarahnya ingin segera ia lampiaskan kepada Amar karena hampir 2 minggu Amar tidak pulang ke rumah. Bu! Sapa Amar mengulurkan tangannya ingin mencium punggung tangan ibu. Namun ibu pergi begitu saja masuk ke dalam rumah. Hal itu tidak lantas membuat Amar menyerah, ia terus membuntuti ibunya sampai ke dalam kamar ibunya. Bu! Bicaralah! Ucap Amar ketika ibu sudah masuk ke dalam kamarnya. Ibu tetap diam dan malah naik dan berbaring di atas tempat tidurnya. Bu, maafkan Amar, Bu. Amar tidak pulang. Amar pergi bersama Sera ke Bali. Tutur Amar.
Tidak disangka pengakuan Amar tersebut membuat ibu naik pitam. Ibu mengambil bantal dan turun dari tempat tidurnya. Lalu memukuli Amar dengan sedemikian rupa. Ibu terus memukuli Amar dengan bantal yang ia pegang. Bu, sudah bu. Aduh, bu, sudahlah. Amar berupaya untuk melindungi dari serangan bantal ibunya. Rasain, istri lagi sakit malah enak-enak ya ah. Geram ibu. Sudah bu. Iya Amar minta maaf bu. Ujar Amar. Lalu ibu menghentikan aksinya dan terduduk di pinggiran tempat tidur dengan nafas yang terengah-engah. Ibu sih, capek kan ibu sekarang? Tutur Amar mengelus pundak sang ibu. Aisyah beberapa minggu ini tidak enak badan. Ibu sampai bingung harus bagaimana. Tutur ibu dengan raut wajah sedihnya. Aisyah sakit apa? Tanya Amar. Ibu juga tidak tahu dia sering mengeluh tidak enak badan. Ibu jadi khawatir dengan Aisyah. Tutur ibu. Sekarang Aisyah di mana? Tanya Amar. Sepulang mengajar dia tadi masuk ke kamarnya. Ibu sempat menengok Aisyah di kamar tapi dia sedang tidur. Tutur ibu. Amar lihat Aisyah dulu bu. Ujar Amar bergegas keluar dari kamar tidur menuju kamar Aisyah. Kenapa tiba-tiba saja aku khawatir sama Aisyah? Gumam Amar bertanya-tanya dalam hatinya. Amar langsung masuk ke kamarnya untuk melihat keadaan Aisyah. Begitu membuka pintu kamarnya dilihat Aisyah sedang tertidur di atas tempat tidurnya. Dia sedang tidur. Baiknya aku tunggu saja. Gumam Amar. Amar duduk termangu di sofa. Amar pun berdiri hendak menyelimuti Aisyah namun tiba-tiba saja pandangan Amar tertuju pada kaki Aisyah yang sedang tidak menggunakan kaos kaki. Gamisnya pun sedikit terangkat sampai ke betis yang membuat mata Amar semakin terbelalak. Tidak terasa jakun Amar naik turun karena ia berulang kali menelan Safianya. Kaki Aisyah indah sekali. Gumam Amar. Amar mencoba mengalihkan pandangannya dengan menutupi kaki Aisyah dengan selimut. Gara-gara Sera aku tidak dapat OR 94 SM3. Tidak usah berpikiran kotor deh, karena akan percuma saja. Gumam Amar. Merasa kesal dengan dirinya sendiri. Amar kemudian menjauhi tempat tidur dan duduk kembali di sofa. SIM 4L gara-gara tidak bisa 0R94 SM, 3 pikiranku jadi kotor. Sama kaki Aisyah saja aku ngiler gerutu Amar. Lebih baik aku mandi saja agar pikiranku bersih. Amar beranjak dari sofa menuju kamar mandinya untuk membersihkan tefnya. Amar merendam tefnya di atas bathtub kamar mandi. Mencoba untuk sedikit rileks Amar pun mencoba memejamkan matanya. Tiba-tiba saja bayangan wanita cantik yang sedang mengeringkan rambut di hotel itu muncul kembali di ingatannya Amar. Membuat Amar berimajinasi, kaki Aisyah yang dilihatnya barusan adalah kaki wanita cantik di hotel itu. Tidak terasa Amar semakin terbawa dengan imajinasinya dan membuat adiknya bangkit. Tidak menunggu lama Amar pun mencapai 0R94 SM3-nya hanya dengan membayangkan wajah wanita cantik di hotel dan kaki Aisyah. Apa? Amar kaget dia bisa menyemburkan cairan itu tanpa harus bersusah payah. Apa ini? Berarti aku masih normal lalu kenapa dengan Sera aku tidak berguna? Gerutu Amar. Namun sesaat kemudian Amar tersenyum sendiri merasa malu sendiri, hanya dengan membayangkan kaki Aisyah dan wajah cantik wanita handuk di hotel itu, mampu membuat Amar 0R94 SM3. Gila sih ini, Aisyah dan wanita yang mengeringkan rambutnya dengan handuk itu mampu membuatku melayang. Sera saja yang tidak becus melayani suami. Amar menggerutu kesal. Amar pun membersihkan tefnya di kamar mandi. Setelah itu Amar keluar dari kamar mandi. Aisyah, kamu sudah bangun? Tanya Amar merasa kaget karena Aisyah yang semula tidur sudah terbangun. Iya, ucap Aisyah data. Aisyah, kamu tidak tanya aku kemana? Tanya Amar mengekor Aisyah dari belakang seolah tidak ingin Aisyah marah. Karena di pikiran Amar Aisyah sudah memfaskan hasil empatnya. Tidak perlu mas.
Karena 2 hari ini aku dikirimi foto oleh seseorang. Ujar Aisyah yang sedang menyiapkan pakaian ganti untuk Amar. Foto apa? Tanya Amar masih mengekor di belakang Aisyah. Sarah dan kamu berbulan madu kan di Bali? Ujar Aisyah. Ucapannya Aisyah langsung menusuk batinnya. Amar berdiri diam terpaku sementara Aisyah menyiapkan pakaian untuknya. Ini pakaian ganti untuk kamu, Mas. Aku mau menyiapkan makanan untuk kamu. Tutur Aisyah yang kemudian keluar dari kamar tersebut. Amar tiba-tiba lunglai, dia pun terduduk lemas di pinggiran tempat tidurnya. Kenapa aku yang sakit mengetahui Aisyah sudah mengetahui tentang aku dan Sarah yang pergi ke Bali? Ada apa denganku? Gumam Amar. Tidak beda dengan Amar. Aisyah berdiri terpaku di depan kamar Amar. Tidak terasa matanya pun basah. Air bening itu akhirnya jatuh juga di penutup wajah Aisyah. Kenapa hati ini begitu sakit? Gumam Aisyah yang langsung menyeka matanya yang basah. Kenapa aku yang sakit? Kenapa aku takut Aisyah marah? Gumam Amar yang masih terdiam duduk di pinggiran tempat tidurnya. Bab ke-27. Kenapa aku yang sakit? Kenapa aku takut Aisyah marah? Gumam Amar yang masih terdiam duduk di pinggiran tempat. Amar bergegas memakai pakaiannya dan lekas menyusul Aisyah ke dapur yang sedang bersiap menyiapkan hidangan untuk makan malam. Aisyah nampak sedang menyiapkan hidangan makan malam di meja makan ditemani sang ibu mertua. Amar pun datang ke ruang makan berharap bisa berbicara dengan Aisyah. Namun Amar kembali mengurungkan niatnya karena melihat ada ibunya sedang bersama dengan Aisyah. Aisyah nampak dingin lain dari biasanya. Amar yang merasakan itu cuma hanya bisa dia memperhatikan Aisyah yang sedang menyiapkan nasi di piring Amar. Tiba-tiba saja tangan Aisyah memegangi kepalanya. Kenapa aku pusing sekali? Gumam Aisyah. Aisyah, apa kamu baik-baik saja? Tanya Amar ketika melihat Aisyah memegangi kepalanya. Ada apa, nak? Tanya ibu khawatir dan lalu membantu Aisyah untuk duduk di kursi. Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit pusing dan mual saja. Ujar Aisyah. Mendengar penuturan Aisyah, ibu menautkan alisnya. Pusing dan mual? Jangan-jangan Aisyah hamil. Apa mungkin mereka diam-diam sudah melakukan hubungan? Batin ibu bertanya-tanya. Mungkin MBA. Aisyah hamil, Bu. Celetuk Amir yang baru saja tiba di ruang makan. Sontak celetukan Amir membuat kedua mata Amar terbelalak. Tentu saja Amar dibuat kaget oleh perkataan Amir karena Amar merasa tidak pernah melakukannya dengan Aisyah. Mungkin cuma masuk angin saja, Bu. Nanti juga baikan. Timpal Aisyah. Bisa jadi. Tapi memang akhir-akhir ini Ibu lihat, kamu itu sepertinya memang kurang fit. Mungkin karena itulah, kamu jadi gampang masuk angin. Jelas Ibu. Seraya mengelus-elus punggung Aisyah. Sudah, besok akan aku antar ke dokter. Tukas Amar-Amar. Tidak perlu, Mas. Maaf, Bu, Aisyah mau istirahat saja di kamar. Ujar Aisyah. Amar, cepat antarkan Aisyah. Ujar Ibu. Amar pun beranjak dari duduknya hendak membantu Aisyah berdiri dan membawa Aisyah ke kamarnya, namun Aisyah menepis lengan Amar. Tidak perlu, aku bisa sendiri, Mas. Tutur Aisyah. Aisyah pun beranjak dari duduknya dan pergi menuju kamarnya sendirian, tanpa ingin ditemani oleh Amar. Aisyah kenapa, Bu? Tanya Amar heran begitu Aisyah pergi ke kamarnya. Sudah Ibu bilang, akhir-akhir ini Aisyah sering sekali tidak enak badan. Jawab Ibu. Amar tahu itu, Bu. Ibu tadi sudah cerita. Yang ingin Amar tanyakan adalah sikap Aisyah agak aneh. Dia berbeda dari biasanya. Ungkap Amar. Tentu saja aneh. Suaminya tidak pulang 2 minggu. Untung istri kamu Aisyah, Mas. Jika bukan, mungkin kamu sudah dicerai sama istri kamu. Ketus Amir. Deh,
Hati Amar seperti tertusuk dan seketika merasa cemas. Mendengar penuturan Amir. Jika ibu punya suami seperti kamu, sudah ibu bejek-bejek suami ibu. Timpal ibu. Ya sudah bu, wakilkan saja sama ibu kekesalan MBA Aisyah. Bejek-bejek saja bu. Timpal Amir. Amar tidak menjawab ledekan ibu dan Amir. Amar tetap fokus dan mengesampingkan perasaan cemasnya. Ibu dan Amir saling bertemu pandang merasa heran. Kenapa Amar tidak membalas ledekan Amir dan ibu? Ada apa denganku? Kenapa tiba-tiba ada perasaan seperti ini? Batin Amar namun dia berusaha tetap fokus tidak mau menunjukkan kegelisahannya. Amir beserta ibu melanjutkan makan malam mereka walaupun tanpa Aisyah. Sementara itu di dalam kamar, Aisyah duduk termenung di pinggiran tempat tidurnya. Ada rasa tidak enak yang belum pernah Aisyah rasakan sebelumnya. Apa yang dikatakan Amir benar? Apakah aku sedang hamil? Gumam Aisyah seraya mengelus-elus perutnya. Menurut dokter, semua itu bisa terjadi. Mungkin aku harus cek sendiri dulu sebelum aku cek ke dokter besok. Gumam Aisyah. Aisyah merogoh ponsel di saku gamisnya. Aisyah terlihat membuka sebuah aplikasi di ponselnya. Ya mungkin untuk memastikannya, aku memang harus membeli alat tes kehamilan. Gumam Aisyah dan lalu memesannya lewat sebuah aplikasi di ponselnya. Amar berdiri di depan pintu kamar di mana Aisyah ada di dalam kamarnya. Ceklek. Amar mencoba untuk membuka engsel pintu. Dikunci. Gumam Amar. Kemudian Amar memutuskan untuk mengetuk pintu. Tok. Tok. Aisyah, bolehkah aku masuk? Seru Amar. Aisyah yang nampak bingung duduk di tepian tempat tidur pun beranjak dari duduknya untuk membuka pintu. Aisyah, boleh aku bertanya? Tanya Amar begitu melihat Aisyah dari balik pintu. Aisyah tidak memperdulikan Amar dan memilih untuk keluar dari kamarnya. Aisyah, aku mau bicara. Ujar Amar, namun Aisyah tidak memperdulikan Amar. Aisyah terus saja berjalan menjauh dari Amar. Amar dibuat bengong oleh Aisyah yang sama sekali tidak menggubris seruannya. Aisyah, kenapa sih? Lagi pula ngapain juga aku begini? Nanti dia malah kegeiran lagi. Gumam Amar yang memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Sementara Amar masuk ke dalam kamar, Aisyah rupanya pergi ke teras depan rumah untuk menunggu kurir yang mengantar pesanannya. Semoga saja aku benar-benar hamil. Gumam Aisyah yang duduk di kursi depan teras. Tidak lama terlihat oleh Aisyah ada motor yang berhenti di luar pagar. Permisi dengan Ibu Aisyah. Sapa kurir tersebut ketika melihat Aisyah. Ya, tunggu sebentar Pak. Teriak Aisyah setengah berlari menghampiri sang kurir. Kurir tersebut memang mengantarkan pesanan untuk Aisyah. Setelah Aisyah menerima pesanannya, Aisyah pun kembali ke dalam rumah. Aisyah, apa yang kamu beli? Tanya ibu mengagetkan Aisyah. Dengan cekatan Aisyah memasukkan tes P itu ke dalam saku gamisnya. Aisyah cuma beli obat pusing saja, Bu. Ujar ibu. Aisyah, dengar ya. Sebenarnya tidak boleh meminum obat tanpa resep dokter, itu tidak baik. Besok ibu yang antar kamu ke dokter ya. Ucap ibu. Ibu kemudian merangkul pundak Aisyah dan menyuruh Aisyah untuk masuk ke dalam rumah. Tidak perlu, Bu. Biar Aisyah besok memanggil dokter pribadi Aisyah saja ke rumah. Ujar Aisyah. Oh ya, sudah jika begitu. Memang itu lebih baik. Sekarang sudah malam, beristirahatlah. Ujar ibu. Baiklah, Bu. Aisyah ke kamar dulu ya, Bu. Ibu juga istirahat ya. Timpal Aisyah. Sudah sana istirahat. Ujar ibu. Akhirnya Aisyah pergi juga ke kamarnya. Dilihatnya Amar telah berbaring di tempat tidurnya. Tanpa berbicara Aisyah pun langsung masuk ke kamar mandi. Amar melihat Aisyah dengan tatapan aneh. Aisyah, kenapa ya? Aku merasa dia berubah. Gumam Amar. Namun Amar tidak ambil pusing. Amar pun memutuskan untuk tidur.
tidak menunggu Aisyah sampai keluar dari kamar mandi. Di dalam kamar mandi, ternyata Aisyah melihat-lihat dan membaca cara menggunakan alat tes kehamilan yang saat ini ada di tangannya. Aisyah membuka penutup wajahnya dan fokus mencari tahu bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Cara yang baik menggunakan alat ini adalah sesudah bangun tidur dan sebelum makan apapun. Tapi aku sangat penasaran, aku coba saja sekarang. Gumam Aisyah merasa tidak sabar dan mulai membuka alat tes kehamilan tersebut. Setelah beberapa lama menunggu, Aisyah memejamkan matanya dan mengambil alat tersebut. Bismillah. Gumam Aisyah perlahan membuka kelopak matanya. Kedua mata indah Aisyah pun dibuat terbelalak. Kedua bola mata berwarna coklat tersebut mulai seperti berembun. Mata Aisyah mulai basah merasa tidak percaya akan apa yang dilihatnya saat ini. S24. Ternyata aku benar-benar hamil. Gumam Aisyah dengan mata yang berkaca-kaca. Aisyah mengelus-elus perutnya yang masih nampak rata. Sekarang dia, M-ku ada benih Mas Amar. Aku akan menjaganya dengan baik. Aku akan menyayangi anakku dengan penuh kasih sayang. Gumam Aisyah tidak hentinya ia mengelus-elus perutnya. Tiba-tiba saja wajah Aisyah berubah. Wajahnya nampak kebingungan. Aisyah nampak kebingungan mengingat kejadian di hotel tersebut yang tidak diketahui oleh siapapun. Bagaimana aku harus mengatakan hal ini sama Mas Amar? Mas Amar saja tidak mengingatnya. Bagaimana mungkin aku mengakui bayi ini adalah bayinya? Gumam Aisyah kebingungan. Aisyah memutuskan untuk menyimpan hasil tes itu di bawah pot bunga hiasan di depan kaca wastafel. Setelah itu Aisyah pun pergi keluar dari kamar mandi setelah sebelumnya ia memakai penutup wajahnya terlebih dahulu. Begitu keluar dari kamar mandi, dilihatnya sosok Amar yang sedang tidur. Aisyah berjalan mendekati Amar. Bagaimana mungkin aku mengatakan pada Mas Amar bahwa aku sedang hamil anaknya, jika saat melakukannya saja Mas Amar tidak sadar? Gumam Aisyah. Aisyah yang memendam rahasia itu sendirian kini merasa bingung. Akan percuma saja jika Aisyah mengatakannya. Karena mungkin Amar tidak akan percaya. Sementara itu, ibu yang mengetahui Amar telah menodai seorang wanita tidak tahu bahwa wanita itu adalah Aisyah istrinya sendiri. Tidak dengan Amir karena Amirlah yang mengetahui segalanya. Namun di antara Aisyah ibu dan Amir tetap merahasiakan semuanya. Kapan mereka akan mengatakan yang mereka tahu? Bersambung. Tidak dengan Amir karena Amirlah yang mengetahui segalanya. Namun di antara mereka Aisyah ibu dan Amir tetap merahasiakan semuanya. Kapan mereka akan mengatakan hal yang mereka tahu? Aisyah merasa kebingungan bagaimana caranya untuk mengatakan kepada Amar tentang kehamilannya. Pagi hari menjelang subuh Aisyah terbangun dan langsung berlari kecil ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi terdengar suara Aisyah sedang mual-mual. Suara Aisyah di kamar mandi membuat Amar sedikit demi sedikit membuka kelopak matanya. Amar pun terbangun dan beranjak dari tempat tidurnya. Aisyah kenapa? Gumam Amar yang merasa keheranan. Tok, tok, tok. Aisyah kamu baik-baik saja? Panggil Amar dengan mengetuk pintu kamar mandi. Tidak ada reaksi ataupun jawaban dari dalam kamar mandi. Setelah cukup lama Amar berdiri di depan pintu kamar mandi, Aisyah pun akhirnya keluar dari dalam keadaan masih merapikan penutup wajahnya. Kamu baik-baik saja? Tanya Amar lagi. Tidak ada jawaban sedikit pun dari Aisyah. Amar yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi pun merasa kesal karena Aisyah terus saja cuek terhadap dirinya. Kemudian Aisyah bersiap melaksanakan ibadahnya. Sudahlah ngapain aku repot-repot tanya keadaannya. Lebih baik aku tidur saja lagi. Ucap kesal Amar. Amar kesal dan naik ke tempat tidurnya kembali. Sementara Aisyah melaksanakan ibadahnya. Hah, dasar wanita aneh. Minggu pertama nikah. Speknya istri bidadari. Sekarang ditanya saja cuek boro-boro ngejawab dilirik aja enggak. Sifat aslinya sudah muncul. Gumam Amar. Amar pun mencoba untuk tidur.
Namun ternyata dia tidak bisa tidur lagi, dan karena merasa bosan maka Amar memutuskan untuk mengambil ponsel yang ada di atas nakas tempat tidurnya. Ketika Amar sedang fokus dengan ponsel, Aisyah pun telah selesai dengan ibadahnya. Namun Aisyah kembali bergegas masuk ke kamar mandi, lagi dan lagi Aisyah mual-mual. Ada apa dengan wanita itu? Gumam Amar untuk sejenak dia menghentikan aktivitas. Tidak lama Aisyah keluar lagi dari kamar mandi dengan berjalan sempoyongan. Melihat Aisyah sempoyongan, Amar bergegas turun dari tempat tidur dan membantu Aisyah yang sepertinya akan terjatuh. Aisyah! Ujar Amar ketika Aisyah benar-benar jatuh pingsan tepat di pelukannya. Amar langsung membawa Aisyah ke atas tempat tidurnya. Ternyata wanita ini berat sekali. Gumam Amar ketika membaringkan TVBH Aisyah di atas tempat tidurnya. Amar terdiam memperhatikan Aisyah yang sudah terbaring di tempat tidur. Tidak, bagaimana mungkin aku bisa punya pikiran kotor seperti ini ke Aisyah? Ujar Amar bergidik ngeri dan memalingkan pandangannya ke tempat lain. Setelah membaringkan Aisyah, Amar pun keluar dari kamarnya bermaksud untuk memanggil ibunya. Amar berjalan dengan memanggil sang ibu. Bu, ibu. Panggil Amar begitu keluar dari kamarnya. Ibu di sini, di dapur. Suara teriakan ibu terdengar oleh Amar. Amar pun bergegas pergi ke dapur untuk memberitahukan bahwa Aisyah pingsan. Ada apa? Tanya ibu begitu melihat Amar mendatanginya di dapur. Bu, Aisyah pingsan di kamar bu. Tutur Amar. Ibu yang mendengar penuturan Amar pun bergegas mencuci tangan dan mengelap tangannya yang basah dengan lap. Dan lalu pergi ke kamar Aisyah. Sementara Amar mengikuti ibunya dari belakang. Sudah ibu bilang, Aisyah itu sedang tidak sehat. Sering sekali dia sakit akhir-akhir ini. Gumam ibu selagi berjalan menuju kamar. Tadi dia terdengar mual-mual di kamar mandi 2 kali bu. Terus dia pingsan. Jelas Amar. Akhirnya ibu sampai di kamar Aisyah. Lalu ibu menghampiri Aisyah dan duduk di pinggiran tempat tidur Aisyah. Lagi-lagi Aisyah mual dan pingsan. Apa jangan-jangan dia hamil? Batin ibunya Amar. Ibu masih diam terpaku memperhatikan Aisyah. Bu, kenapa malah bengong? Tanya Amar yang heran melihat ibunya cuma diam di hadapan Aisyah yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya. Amar, boleh ibu mengatakan sesuatu? Ibu menatap wajah Amar yang berdiri di hadapannya. Tentang? Jawab Amar. Apa kamu dan Aisyah pernah melakukan hubungan suami istri? Tanya ibu ragu. Amar mengeluarkan nafas kasarnya dan berjalan menuju sofa. Amar tolong jujur sama ibu. Tanya ibu dengan mengikuti Amar duduk di sofa. Pasti, pikiran ibu sama dengan Amar. Kita periksakan saja Aisyah ke dokter. Karena kalau Aisyah benar-benar H4M, Amar pastikan itu bukan anak Amar. Tutur tegas Amar. Katakan sekali lagi dengan jelas. Apakah kamu pernah melakukannya? Tegas ibu. Tidak. Amar tidak pernah bersentuhan ataupun menyentuh Aisyah, apalagi berhubungan dengan Aisyah. Timpal Amar dengan wajah penuh ketegasan. Kamu yakin? Ujar ibu merasa perlu meyakinkan diri lagi. Yakin. 100% yakin. Amar tidak pernah sekalipun menyentuh Aisyah. Bagaimana mungkin Aisyah bisa hamil anak Amar, bu? Ungkap Amar. Baiklah kalau begitu. Berarti Aisyah memang benar-benar sedang sakit, bukan sedang hamil. Ujar ibu. Ibu beranjak dari duduknya dan kembali menghampiri Aisyah. Jika Aisyah hamil, bagaimana, bu? Tanya Amar. Kali ini Amar yang mengikuti ibunya. Tidak mungkin Aisyah bisa hamil jika kamu saja tidak pernah menyentuhnya. Jelas ibu di hadapan Aisyah yang masih belum sadarkan diri. Bisa saja, bu. Bagaimana jika Aisyah hamil benih dari pria lain, bu? Ujar Amar. Terlihat wajah Amar menatap serius wajah ibunya. Ibu terdiam, wajahnya pucat pasi mendengar penuturan dari Amar.
Ibu diam dan terlihat sedang berpikir dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Aisyah adalah anak orang kaya. Pasti pergaulannya sangat luas. Pasti dia mengenal banyak pria di hidupnya. Bisa saja dia berhubungan dengan teman bisnisnya. Dan dia memang hamil. Batin ibu. Bu? Tanya Amar. Ibu pun kaget karena Amar membuyarkan lamunannya tentang Aisyah. Ibu beranjak dari duduknya dan kemudian pergi menuju pintu keluar. Bu, bagaimana? Tanya Amar. Ibu menghentikan langkahnya merasa kini ibu harus menjawab pertanyaan dari Amar. Jika Aisyah memang benar-benar hamil, talak Aisyah. Karena dipastikan dia hamil oleh pria lain. Ucap ibu tegas. Tanpa menoleh ke arah Amar lagi, lalu ibu pun keluar dari kamar Aisyah. Amar merasa bahagia sekaligus kaget atas jawaban dari ibunya. Tentu saja aku akan menceraikannya. Jika Aisyah benar-benar hamil, enak saja aku suaminya sementara dia melakukannya dengan pria lain. Gumam Amar sinis melihat ke arah Aisyah. Wajah Amar terlihat sinis dan jijik melihat Aisyah yang masih pingsan di atas tempat tidurnya. Jika benar Aisyah hamil, rumah tanggaku dan Sera akan normal, kami tidak akan sembunyi-sembunyi lagi. Aku akan membawa Sera ke rumah ini setelah aku usir Aisyah. Gumam Amar, wajahnya berbinar bahagia. Amar pun masuk ke kamar mandi dan membiarkan Aisyah terbaring begitu saja. Setelah Amar masuk ke kamar mandi, tidak lama Aisyah membuka perlahan kelopak matanya. Lalu Aisyah memegangi keningnya. Lagi-lagi aku pingsan. Sayang, Mama akan menjaga kamu dengan baik. Jeti, Mama mohon kerjasama ya sayang, jangan membuat Mama Jeti lemah. Ujar Aisyah seraya mengelus perutnya yang masih rata. Aku lupa. Aku belum menyiapkan sarapan. Gumam Aisyah bergegas turun dari tempat tidurnya. Aisyah berjalan ke ruang makan seperti biasanya Aisyah akan menyiapkan sarapan untuk orang rumah. Aisyah berjalan ke ruang makan, dilihatnya sudah ada ibu di sana. Bu, maafkan Aisyah. Tadi. Ucap Aisyah ketika melihat ibu mertuanya sedang menyiapkan piring untuk Amar dan Amir sarapan. Tidak apa-apa. Semuanya sudah siap. Jawab ibu datar tanpa menoleh ke arah Aisyah, sangat berbeda dari biasanya. Aisyah merasa heran. Kenapa ibu menyiapkan piring sarapan cuma di tempat Amar dan Amir saja, sedangkan tempat ibu dibiarkan kosong. Bu, piring untuk ibu. Aisyah ambilkan ya. Tanya Aisyah bergegas pergi ke dapur untuk mengambil piring untuk ibu. Namun baru beberapa langkah ibu langsung menghentikan langkah Aisyah. Tidak perlu, ibu sedang tidak selera. Ketus ibu melangkah pergi meninggalkan Aisyah. Aisyah yang melihat ibu hendak pergi ke kamar mencoba untuk menghentikan langkah ibu. Bu, ada apa? Apakah ibu sakit atau ibu ingin sarapan yang lainnya? Biar Aisyah yang membelikannya untuk ibu. Tutur Aisyah mengikuti ibu sampai depan pintu kamar ibu. Tidak perlu. Ujar ibu mengeluarkan nafas kasarnya, sebelum akhirnya ibu masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dan meninggalkan Aisyah di depan pintu begitu saja. Ada apa dengan ibu? Gumam Aisyah. Aisyah pun kembali ke ruang makan dengan perasaan tidak enak. Wajahnya murung tidak seperti biasanya. Dari arah kamar lain muncullah Amir yang hendak menuju ruang makan. Dilihatnya Aisyah sendirian tidak seperti biasanya. MBA, ibu mana? Tanya Amir yang kemudian duduk di kursi tempatnya biasa makan. MBA? Tanya lagi Amir karena Aisyah melihat Aisyah cuma berdiri seperti patung tanpa menjawab pertanyaannya. Apa, maafkan saya. Saya sedikit pusing mau ke kamar. Tutur Aisyah langsung pergi begitu saja meninggalkan Amir sendirian di meja makan. Ya silahkan. Ucap pelan Amir karena keburu Aisyah pergi menjauh. Tiba-tiba saja datang Amar yang tadi sempat berpapasan dengan Aisyah. Ada apa dengan Aisyah? Tanya Amar baru datang dan lalu duduk di ruang makan. Justru saya mau tanya sama kamu. Ada apa dengan istri kamu? Saya tanya dia malah pergi. Ketus Amir. Amir. Tadi,
MBA Aisyah katanya pusing. Makanya dia tadi pergi ke kamar. Coba cek mas. Kali aja Mbak Aisyah beneran hamil. Jika benar berarti aku akan jadi paman ganteng satu-satunya hahaha. Celetuk Amir. Amar merasa tersinggung dan menyimpan sendok dengan keras hingga membuat piring itu berdenting keras. Lalu Amar pergi begitu saja meninggalkan meja makan begitu saja. Amir terperangah merasa keheranan melihat sikap kakaknya. Apakah aku mengatakan hal yang salah? Ya iyalah jika Aisyah hamil aku jadi paman terganteng. Masa ia jadi bibik? Gumam Amir yang tidak ambil pusing dengan sikap Amar. Kemudian terdengar suara deru mobil Amar mulai meninggalkan pekarangan rumah. Aku ditinggal sendirian, ada apa dengan mereka? Harusnya mereka senang. Di rumah ini akan ada suara bayi menangis lagi. Tentunya setelah terakhir kalinya aku menangis. Gumam Amir karena semenjak dia besar tidak ada yang menangis lagi di rumah. Amar melajukan mobilnya dengan cepat. Menuju kantor, tiba-tiba dalam perjalanannya ke kantor, ponsel Amar berdering. Dilihatnya layar ponsel Amar. Lalu Amar meminggirkan mobilnya ke pinggir jalan. Sarah, ada apa dia menghubungiku? Halo? Kapan pulang? Ketus Sarah. Tidak tahu. Dengar Sarah. Di rumah lagi ada masalah, jadi bersabarlah. Tutur Amar. Masalah? Tentang apa? Tanya Aisyah penasaran. Aisyah. Ujar Amar. Sudah kuduga. Kenapa dengan dia? Apa tidak mau cerai? Tanya Sarah kesal. Sepertinya aku akan secepatnya menceraikan Aisyah dan kupastikan dia tidak akan berkutik, ujar Amar. Maksud? Sarah penasaran. Mungkin Aisyah sedang hamil. Ungkap Amar. What? Hamil? Siapa yang hamil? Dia? Atau jangan-jangan kamu sudah mencicipi Aisyah? Geram Sarah. Aku tidak pernah menyentuhnya sedikit pun, jelas. Tegas Amar. Betul. Ujar Sarah. Tidak pernah sekalipun. Tegas Amar lagi. Syukurlah jika dia hamil. Itu berarti akan lebih mudah untuk kita mengusir dia dari rumah. Sayang. Tutur Sarah. Semoga saja benar. Aisyah hamil dan aku akan membawa kamu pulang dan menjadikan kamu istriku satu-satunya. Ucap Amar. Dan, secepatnya kamu harus ke spesialis. Ujar Sarah. Tidak, aku normal dan sangat normal, aku cuma stres saja. Mungkin jika Aisyah sudah aku ceraikan aku akan rileks. Sayang. Tutur Amar. Semoga. Ujar Sarah. Ya sudah, aku tidak akan ke apartemen dulu sebelum selesai dengan Aisyah. Oke. Tat. Panggilan pun diakhiri, Amar kembali menjalankan mobilnya menuju ke kantor. Bersambung. Bab ke-29. Ya sudah, aku tidak akan ke apartemen dulu sebelum selesai dengan Aisyah. Oke. Tat. Panggilan pun diakhiri, Amar kembali menjalankan mobilnya menuju ke kantor. Aisyah yang masih berada di rumah masih bersiap untuk pergi mengajar. Dilihatnya kamar ibu mertuanya masih tertutup rapat. Perlahan Aisyah berjalan menuju kamar sang mertua untuk berpamitan. Tok. Bu, Aisyah pergi dulu. Seru Aisyah. Aisyah tidak langsung pergi, dia menunggu jawaban dari ibu mertuanya yang masih ada di dalam kamar. Karena tidak ada jawaban juga, akhirnya Aisyah pergi. Perlahan Aisyah berjalan menuju mobilnya dengan perasaan tidak enak. Rasa kebingungan dengan apa yang terjadi dengan ibu mertuanya yang sejak dari tadi pagi terlihat berubah. Ada apa dengan ibu? Tidak seperti biasanya ibu seperti ini. Gumam Aisyah setelah berada di dalam mobilnya. Aisyah pun meluncur pergi dengan mobilnya. Ibu yang mendengar Aisyah pergi bergegas keluar dari kamarnya. Perlahan ibu memasuki kamar Aisyah. Setelah dirasa Aisyah sudah pergi. Aisyah sudah pergi. Aku akan mencari sesuatu di kamarnya. Pasti dia selingkuh.
Pasti ada sesuatu yang ia simpan di kamar. Gumam ibu. Dengan masih memakai daster dan hijab seadanya. Ibu mulai membuka setiap laci yang ada di kamar tersebut. Isi lemari pun semua dikeluarkan. Pakaian Aisyah yang tertata rapi semua ibu obrak-abrik. Semua isi kamar diobrak-abrik. Ibu mencari sesuatu yang dapat membuktikan bahwa memang Aisyah berselingkuh. Hah? Tidak ada apapun di kamar ini. Gumam ibu. Nafasnya mulai ngos-ngosan berjalan ke sana kemari mencari sesuatu di kamar itu. Setelah semua sudah berserakan, ibu duduk di pinggiran tempat tidur yang sudah berantakan. Ibu merogoh ponsel di saku dasternya dan terlihat akan menghubungi seseorang. Halo Bu. Terdengar suara Amar dari balik ponsel ibu. Amar, saat ini ibu sedang mengacak-acak kamar kamu. Tutur ibu. Loh, kenapa diacak-acak Bu? Nanti berantakan memangnya ibu sedang mencari apa? Tanya Amar. Ibu sedang mencari bukti perselingkuhan Aisyah. Tapi tidak ada apapun di kamar ini. Tutur ibunya Amar lagi. Ibu sudah yakin Aisyah sedang hamil? Ujar Amar. Tentu saja ibu yakin. Kamu mana tahu urusan begini. Dia pasti sedang hamil, makanya dia sakit-sakitan begitu. Dia sakit-sakitan karena bawaan B4 ya. Di dalam perutnya yang entah dia mengandung anaknya siapa. Gerutu ibu kesal. Terserah ibu saja. Tapi bereskan lagi ya Bu. Takutnya Aisyah tahu bahwa ibu sudah obrak-abrik kamarnya. Ujar Amar. Iya berantakan sekali kamar ini. Kamu saja yang bereskan, ibu tidak sanggup membereskan semua ini. Tutur ibu melihat heran. Bingung dengan hasil karyanya telah mengobrak-abrik kamar Aisyah. Ibu nampak kebingungan wajahnya terlihat stres melihat keadaan kamar yang sudah ia acak-acak. Ya sudah nanti siang Amar bantu membereskan. Amar sekarang sedang menunggu klien. Jelas Amar. Oke. Ibu tunggu. Sebelum Aisyah pulang. Pokoknya kamar ini sudah harus beres. Tegas ibu. Iya Abu. Ucap Amar yang kemudian mengakhiri panggilannya. Ibu menghela nafasnya melihat keadaan kamar yang begitu berantakan. Sudah berantakan seperti ini, masih juga tidak aku temukan apapun di kamar ini. Gumam ibu mengibas-ngibaskan tangannya akibat aktivitasnya itu membuat ibu berkeringat. Hah? Sudahlah, mau sepintar apapun si Aisyah itu menyembunyikan sesuatu. Pasti akan ketahuan juga. Tapi untuk apa dia masih bertahan di sini? Sementara dia sudah 4M. Anak pria lain. Aku tahu pacarnya pasti bukan orang biasa. Pasti ayah dari bayi yang dikandung Aisyah adalah anak dari keluarga berada. Lalu untuk apa dia masih bertahan di sini? Apa sesungguhnya yang Aisyah cari? Ibu menggerutu kesal, seraya terus mengibas-ngibaskan tangannya ke arah wajahnya, dan lalu meninggalkan kamar yang sudah acak-acakan seperti kapal pecah. Sementara kamarnya sudah acak-acakan, Aisyah baru saja sampai di tempatnya mengajar. Kenapa aku kepikiran ibu terus? Ada apa dengan ibu sesungguhnya? Gumam Aisyah. Dia. Tiba-tiba ponsel Aisyah berdering. Aisyah yang saat itu baru sampai di ruangannya. Bergegas menerima panggilan tersebut. Dilihatnya layar ponsel yang ia pegang ternyata Tommy, salah satu orang kepercayaan Aisyah. Tommy! Gumam Aisyah dan langsung menerima panggilan dari Tommy. Ya Tommy! Ada apa? Tanya Aisyah. Maaf Bu, saya menemukan hal baru tentang Bapak Amar, suami ibu. Ucap Tommy, orang kepercayaan Aisyah. Kamu menemukan hal apa tentang suami saya? Ujar Aisyah sangat datar dan santai. Beberapa hari yang lalu saya pernah memberitahukan Bu Aisyah mengenai Pak Amar yang telah membeli sebuah apartemen. Saat ini kami menemukan fakta terbaru mengenai apartemen tersebut. Jelas Tommy. Ya saya masih ingat. Lalu? Ujar Aisyah. Fakta terbarunya adalah, tapi
Tapi mohon maaf Bu, apartemen tersebut ternyata atas nama Sarah. Mereka pun ternyata sudah menikah secara siri dan hal terbaru lainnya adalah Pak Amar baru saja kembali dari Bali bersama dengan Sarah. Perlu diketahui sebetulnya pernikahan siri tersebut memang sudah diketahui ibu mertua Anda Bu Aisyah. Karena ibu mertua Anda pun ikut hadir dalam acara pernikahan itu. Jelas Tommy. Deh. TVBH Aisyah bergetar saat mendengar Amar memang ternyata sudah menikah siri dengan Sarah. Panggilan telepon itu pun diakhiri Aisyah secara sepihak. Tangan Aisyah bergetar menggenggam ponselnya. Dunia terasa runtuh ketika Aisyah mendengar penjelasan dari Tommy. Ternyata, Mas, Amar sudah menikah dengan Sarah. Ibu pun mengetahui hal ini. Kenapa ibu menyembunyikan hal ini? Gumam Aisyah. Aisyah merasa perlu membuka penutup wajahnya, tidak tahan lagi dengan deritanya, maka berdelailah air mata Aisyah. Dia. Dalam tangisnya Aisyah mencoba melihat ponselnya yang bergetar. Pertanda ada pesan masuk ke dalam aplikasi chatnya. Ada nomor baru yang mengirimi chat kepada Aisyah. Tidak menunggu lama Aisyah pun membuka isi chat tersebut yang dimana isi di dalamnya. Terdapat beberapa foto yang membuat Aisyah hampir jatuh pingsan. Aisyah membuka lebar-lebar kedua kelopak matanya. Ternyata mau seberapa kali pun dilihat. Foto tersebut memang foto Amar dan Sarah. Foto tersebut tengah memperlihatkan mereka sedang berada di Bali dan mereka berdua sedang bergandengan mesra di tepi pantai. Kenapa sih semua ini terjadi di saat buah cinta kita ada di rahimku, Mas? Gumam Aisyah yang tidak kuasa lagi menahan air matanya. Bagaimana dengan bayi di dalam rahimku, Mas? Gumam Aisyah lagi. Aisyah kini merasa dikhianati oleh orang-orang yang disayanginya. Cukup lama Aisyah bersedih di ruangannya. Hingga ia pun memutuskan untuk tidak mengajar dan menyerahkan anak-anak didiknya ke beberapa guru yang ada. Aisyah memutuskan untuk menata hatinya dulu agar nanti bisa tenang sampai ia pulang ke rumah. Setelah dirasa hatinya cukup tenang, tiba saatnya Aisyah memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mempertanyakan tentang segala sesuatunya kepada ibu mertuanya. Aisyah pun meluncur dengan mobilnya menuju ke rumah. Aku harus pulang ke rumah untuk meminta penjelasan dari ibu. Tentang semuanya tentang kenapa ibu tega menyembunyikan pernikahan Mas Amar dariku. Gumam Aisyah ketika mengendarai mobilnya. Perlahan namun pasti, Aisyah mengendarai mobilnya menuju rumah. Amar baru saja keluar dari kantor setelah mengadakan pertemuan dengan beberapa klien. Amar memutuskan untuk pulang ke rumah. Mobil yang dikendarai pria tampan itu baru saja keluar dari parkiran kantornya. Mobil tersebut meluncur ke arah rumah Amar, sedangkan saat itulah sang ibu sedikit demi sedikit sedang membereskan kamar yang tadi dibuatnya berantakan. Ibu mengambil beberapa handuk bersih, kemudian masuk ke kamar dalam mandi untuk mengganti beberapa handuk yang sudah kotor dengan handuk yang baru. Setelah mengganti handuk yang baru, ibu melihat kaca wastafel yang begitu buram. Secara spontan ibu mengelap kaca wastafel dan mengelap area sekitaran wastafel. Pot hiasan itu rupanya memancing perhatian ibu. Kemudian ibu mengangkat pot itu dan mengelap bagian bawah pot tersebut. Akhirnya tes pack itu terlihat oleh ibu. Tes pack? Gumam Ibu Retno. Ibu kemudian mengambil alat tes kehamilan tersebut dan melihatnya dan ibu sangat terkejut. Garis 2. Ternyata benar. Aisyah sedang mengandung. Tangan ibu gemetaran tes pack itu pun terjatuh dari tangannya. Ibu pun lemas dan berusaha agar tidak jatuh pingsan. Untuk sejenak dunia ibu terasa runtuh, namun kemudian setelah itu wajah ibu terlihat marah. Ibu pun mengambil alat tes tersebut dan memasukkannya ke dalam saku dasternya. Dengan langkah yang tegas ibu berjalan keluar dari kamar mandi. Ibu membawa koper milik Aisyah dan berjalan menuju lemari yang dimana di dalam lemari itu terdapat semua baju-baju Aisyah. Dengan penuh amarah ibu memasukkan pakaian Aisyah begitu saja ke dalam koper dan membawa koper tersebut keluar dari kamar dan lalu kemudian meninggalkan begitu saja koper tersebut di teras. Retno kemudian pergi masuk ke dalam rumah dan meninggalkan koper itu begitu saja di luar. Aisyah ternyata benar-benar hamil dan itu dipastikan bukan anak Amar. Tidak aku sangka Aisyah sanggup berbuat seperti itu terhadap Amar. Memang anakku tidak mencintai dia.
Tapi setidaknya dia bisa berusaha untuk Amar agar bisa jatuh cinta. Pantas saja dia tidak berusaha untuk mendekati anakku. Ternyata dia sudah mendekati pria lain. Gumam ibu terlihat geram terhadap Aisyah. Tidak lama terdengar suara mobil Aisyah datang. Aisyah datang dan memarkirkan mobilnya di pekarangan rumah. Bergegas Aisyah turun dari mobil. Dari kejauhan pandangannya tertuju pada koper yang berada di depan pintu masuk. Kenapa koper aku ada di luar? Gumam Aisyah. Kemudian Aisyah berjalan mendekati koper tersebut yang dirasa itu adalah koper miliknya. Tidak lama ibu kemudian membuka pintu dan bersamaan dengan datangnya mobil Amar. Bu, ini koper. Tanya Aisyah. Iya itu koper kamu. Cepat angkat kaki dari rumah ini. Hardik ibu dengan sorot mata yang sangat marah kepada Aisyah. Tapi kenapa Bu? Ada apa? Tanya Aisyah bingung. Amar yang sudah melihat ibu dan Aisyah saat ia masih di dalam mobil, bergegas menghampiri keduanya. Ada apa ini? Tanya Amar menghampiri ibu dan Aisyah. Amar, Bu mau kamu usir Aisyah dari rumah ini. Tegas ibu dengan menunjuk ke arah wajah Aisyah. Kenapa Bu? Ada apa ini? Tanya Aisyah keheranan. Iya, ada apa ini Bu? Tanya Amar merangkul pundak ibunya. Bu, tenanglah, coba katakan sama Aisyah Bu. Ada apa sebenarnya? Ujar Aisyah. Dengan wajah yang sangat marah ibu merogoh saku dasternya dan mengeluarkan alat tes kehamilan dan memberikannya ke tangan Aisyah. Aisyah menatap ibu dan lalu kemudian menatap ke arah alat tes kehamilan tersebut yang kini sudah berada di tangannya. Jadi ibu sudah tahu tentang ini? Ucap Aisyah. Dengar Aisyah, wajah cantik kamu sudah membutakan saya. Sekarang kamu cepat pergi dari rumah ini. Hardik ibu. Amar cuma diam terpaku melihat pertengkaran antara ibu dan Aisyah. Tapi Bu, semua ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Biar Aisyah jelaskan dulu semuanya. Tutur Aisyah. Sebenarnya ada apa ini? Dan alat untuk apa itu Bu? Aisyah? Tanya Amar heran. Kamu tahu itu? Itu adalah alat tes kehamilan Aisyah. Dan hasilnya positif. Amar, Aisyah positif hamil. Jelas ibu tegas. Jadi wanita ini sudah positif hamil. Cepat pergi kamu dari rumah ini. Dan saat ini juga saya taka kamu. Hardik Amar. Mas, dengarkan dulu penjelasan Aisyah, Mas. Ucap Aisyah. Amar tidak memperdulikan Aisyah dan mengambil koper itu, lalu melempar koper tersebut dan itu membuat hati Aisyah semakin sakit. Setelah melempar koper Aisyah, Amar langsung masuk ke dalam rumah meninggalkan ibu dan Aisyah yang masih berada di teras rumah. Aisyah berjalan lalu jongkok dan memunguti pakaiannya yang berserakan akibat kopernya dilempar Amar. Bagus Amar, gumam ibu ketika melihat Amar masuk ke rumah, sementara Aisyah memunguti pakaiannya yang berserakan di tanah. Ibu terus memperhatikan Aisyah sampai Aisyah selesai memunguti pakaiannya. Lalu Aisyah melihat ke arah ibu mertuanya dan kemudian berjalan menghampiri ibu. Baiklah Bu, Aisyah akan pergi seperti yang ibu inginkan. Terima kasih selama ini ibu sudah menyayangi saya. Selamat tinggal Bu. Tutur Aisyah. Ibu sama sekali tidak berkutik dan tetap tegas dengan pendiriannya yang ingin mengusir Aisyah. Ibu tetap berdiri tidak mengatakan sepatah kata apapun ketika melihat Aisyah pergi. Aisyah pergi dengan membawa koper menuju mobilnya. Ibu tetap berdiri dan tidak sedikit pun merasa kasihan terhadap Aisyah. Aisyah pun pergi dengan mobilnya sementara ibu terus berdiri melihat mobil Aisyah semakin pergi menjauh dari rumahnya. Bersambung.